Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Menjadi babu, buruh, dan budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Sejak kecil, saya tak pernah berani menengahkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan. Pak Kasirin pernah berkata bahwa pembunuhan para jenderal-jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Hehehe. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Apa iya? Iya, dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Stop! Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya Bapak gak usah jadi kusir andong, gak usah ngeres kelapa, gak usah nyetor gula ke Denwasto. Sekarang lihat akibatnya. Bapak jadi ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Sekarang Simbo tak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak selalu menguntit hidup saya. Bapak, tidak, 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 tidak. Bayangan Bapak selalu menguntit hidup saya, membuat saya takut bicara, membuat saya takut mendongak, dan membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Saya punya 3 ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai NEM SMA saya lebih bagus dibandingkan teman-teman. Tapi semua itu sia-sia. Di mana-mana saya selalu terdepak dari pintu ke pintu saat mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan Bapak yang selalu menguntit di belakang nama saya. Pak Hakim, kalau memang Bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbo, dan Simba harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, dan selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bu Jurwati. Dan dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Dan ternyata dia adalah seorang tentara.
cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga menyimpan hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur ketika mengetahui sejarah dari keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Dan segala syarat saya penuhi. Dari mulai biaya-biaya di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetek bengek lainnya yang ternyata begitu panjang sekali. Dan akhirnya jadilah saya Sumarah dengan predikat NEM tertinggi, jadi budak di negeri orang. Dan asal kalian tahu, di sana diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain pel, dan teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang kepribadian bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan? Mana? Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir segalanya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Makanya saya ragu, apakah hukum di negeri saya bisa membela saya? Suliman meski tidak logis di PKI-kan, tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tidak ada seorang